Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdy Cahyo. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil praktikum acara PGWL acara ke-7 mengenai pembuatan fitur edit data dan unggah foto atau gambar. Nah, pada langkah pertama yaitu melanjutkan hasil dari praktikum acara ke-6 kemarin. Nah, di sini tabelnya belum estetik sehingga yang pertama kali yaitu menambahkan border pada halaman tabel, itu ditambahkan border atau garis tepi. Cara menambahkannya yaitu menggunakan ID tabel objek dengan kelas table stripe table bordered. Nah, ini otomatis maka tabel akan ada garis tepinya. Selanjutnya itu menambahkan ruang pada button edit, ruang itu atau spasi pada button edit dan ini pada edit dan hapus. Nah, ini ada ruang atau spasinya, itu ditambahkan dengan deflect justify content center. Ada ruang, terus lokasinya ada di tengah. Ruang maksudnya spasi ini. Selanjutnya itu mengganti button edit dan hapus ini dengan menggunakan icon. Nah, icon di sini saya menggunakan yang namanya font Awesom. Nah, di sini lebih tepatnya font Awesom 5. Selanjutnya mengambil library CSS dari font Awesom versi 5 ini, lalu dimasukkan ke dalam tentu saja file dari halaman tabel. Kita masukkan di head, ini CSS-nya. Selanjutnya yaitu, nah, di sini yang akan kita ganti yaitu button edit misalnya. Nah, kita cari icon dulu di font Awesom yang versi 5, pastikan bahwa font Awesom tersebut juga versi 5 ya. Nah, misalnya button edit sudah ketemu, ini HTML-nya kita copy kode HTML-nya lalu dipastekan di sini. Di tengah-tengah dari, nah, A ini sebenarnya button. Nah, untuk menggantikan buttonnya ini tadi, ini sebenarnya tulisan sebenarnya. Tulisannya edit sebelumnya. Nah, ini langsung kita pastekan saja di sini. HTML-nya nanti akan otomatis terganti. Nah, ini hapusnya juga sama sebenarnya. Sebelumnya ya cuma tulisan hapus. Nah, tulisan hapus itu diganti langsung dengan kode HTML dari font Awesom. Selanjutnya yaitu menggabungkan kolom lokasi menjadi satu. Nah, ini kolom lokasi masih menjadi dua, yaitu longitude dan latitude. Nah, ini dijadikan satu menjadi kolom lokasi saja, satu kolom. Dengan cara, nah, ini thread-nya ini tadi, atau judul kolomnya itu tadi, diubah jadi lokasi saja. Lalu untuk informasi longitude dan latitude-nya digabung menjadi satu. Nah, di sini menggabungnya yaitu diberi koma, jadi latitude, informasi latitude terlebih dahulu, koma informasi longitude yang telah diisikan pada form input data. Jadi misalnya cuma tanda koma. Selanjutnya yaitu menambahkan rute dari kolom lokasi berdasarkan lokasi saat ini. Nah, informasi dari latitude dan longitude tadi bisa digunakan untuk membuat rute berdasarkan lokasi saat ini. Misalnya kita pada form input data memasukkan rumah sakit yang ada di Yogyakarta, terus kita klik pada kolom lokasi, misalnya klik ini, maka otomatis nantinya akan langsung menuju ke Google Maps lalu membuat rute. Nah, ini membuat rute berdasarkan lokasi saat ini ke rumah sakit Yogyakarta misalnya. Tuh. Caranya ya ini tadi, membuat rutenya yaitu ada href, ini menampilkan maps, lalu ini untuk mengisi latitude dan longitude-nya atau rutenya kemana. Nah, ini sama saja. Selanjutnya yaitu menyimpan data hasil edit. Nah,
ketika kita melakukan klik edit, misalnya button edit tadi, misalnya ini actionnya, kita klik edit, maka akan ke halaman atau view edit. Nah, selanjutnya di halaman view edit itu kita melakukan perubahan dari informasinya, namanya diubah atau deskripsinya diubah. Nah, itu tadi perubahan itu tadi disimpan di fungsi di control object, fungsinya, metodenya, simpan edit data. Selanjutnya yaitu membuat fungsi tersebut di file object. Nah, kita ke file object lalu membuat fungsi simpan edit data. Nah, di sini ada parameter ID. Nah, maksudnya yaitu perubahannya tersebut dilakukan sesuai ID. Sesuai dengan misalnya tadi ketika kita klik edit pada kolom nama masjid. Nah, yang muncul di halaman edit data tadi ya hanya ID nama masjid ini, bukan yang jalan tuh enggak semuanya ke edit. Jadi hanya yang masjid saja yang ke edit. Nah, itu maksud dari parameter ID. Jadi disimpan sesuai dengan ID yang sesuai dengan ID tadi yang diubah informasinya. Lalu redirect to object. Jadi ketika kita telah melakukan edit data, maka yang dilakukan sistem yaitu memunculkan ke halaman objek. Tuh. Nah, kan ada tuh edit data, ada formnya, lalu di bawah sendiri ada simpan. Nah, ketika kita klik simpan, maka langsung redirect atau ke halaman objek. Halaman objek di sini halaman form input data. Tapi ini nanti salah karena redirect to-nya itu harusnya ke view tabel bukan objek. Nanti mungkin diganti ini. Nah, selanjutnya yaitu ini menambahkan action. Memberitahu sistem bahwa data yang akan diedit sesuai dengan ID yang dipilih. Nah, ini maksud saya tadi. Ini tadi diubah maksudnya. Beritahu sistem bahwa data yang akan diedit sesuai dengan ID yang dipilih. Nah, selanjutnya ya diubahkan ke tabel kan. Selanjutnya yaitu ini menambahkan konfirmasi ketika berhasil diedit. Nah, ini ada pesan. Redirect-nya tadi diubahkan dari tadi objek doang. Nah, sekarang ada di slash tabel jadi ke view tabel. Nah, ini menambahkan pesan yang dikirim dari form tabel tadi. Menambahkan pesan data berhasil ditambahkan. Lalu data ini ditangkap mana? Nah, ini fungsinya di form tabel. Ini pesan dari form simpan edit tadi. Jadi ketika kita telah melakukan edit data, lalu diklik simpan, maka akan ke halaman tabel. Nah kan ini pesannya kan muncul di halaman tabel misalnya. Nah, saatnya yang kita lakukan yaitu mengotak-atik message ini di halaman tabel. Di bawah, nah ini di bawah div-nya atau kontainernya data objek. Ini untuk menampilkan pesan tadi, data berhasil ditambahkan menggunakan flash data. Nah, kita perhatikan di sini ada area label close. Nah, ini nanti pesannya tersebut ketika telah dilihat bisa langsung di close. Selanjutnya yaitu, ini ketika kita telah berhasil mengedit data, lalu klik simpan, lalu otomatis redirect ke halaman tabel, lalu sambil memunculkan
pesan data berhasil diubah menggunakan fungsi ini. Lalu menambahkan fungsi upload foto. Nah, fungsi upload foto ini dari form input tambah data di objek. Nah, ini fungsi untuk mengupload foto. Nah, ini ketika foto error, maka akan sama dengan 4. Namanya menjadi 0. Nah, ketika berhasil upload foto dari direktori, nah ini nama fotonya, ini ada template-nya. Nah, di sini nama fotonya yaitu foto breakless ini untuk menghilangkan garis miring, koma, spasi. Nah, ini post input 6, jadi foto nama inputnya apa. Misalnya nama inputnya masjid ya foto underscore masjid. Tuh. Selanjutnya ini file foto move to, memindahkan file ini. Pindahkan ke foto directory dan nama foto. Sama dengan move to directory. Nah, ini tadi di anu ke nama foto dan foto directory. Nah, foto tadi, nah dimasukkan ke ini tadi, data foto ini tadi. Selanjutnya yaitu menampilkan gambar pada tabel. Nah, ketika berhasil diinput tadi fotonya, maka foto tersebut ditampilkan ke tabel dengan cara ini img source-nya base URL dari upload foto, objek foto. Nah, ini diambil dari database maksudnya. Nah, ketika fotonya tidak ada, ya ini tidak ada foto. Tampilannya seperti ini ketika berhasil ditambahkan di tabel objek. Selanjutnya menampilkan gambar pada form edit. Nah, ketika kita klik button edit di sini, maka foto juga akan tertampil. Nanti bisa diganti juga fotonya dengan cara ini. Nah, dengan cara ini tadi. Ini di div my path class row ada, nah ini sama seperti yang ini tadi, menambahkan fotonya, codingannya sama, img set base URL di upload foto. Foto, nah ini objek fotonya dari database sama. Nah, ini diisikan objek fotonya, value objek fotonya dari database, maka akan tertampil. Kita ingin mengganti foto ya ketik close, lalu ganti, lalu simpan. Nah, ketika berhasil disimpan, ya tadi data berhasil disimpan. Ketika klik batal, maka data ya tidak diubah. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu demo dari perubahan aplikasi pada acara 7 kali ini. Nah, ini dilanjutkan dengan demo aplikasi dari form input data. Misalnya di sini kita sebutkan saja namanya bendera. Ya. Ini klik di sini, lalu fotonya misalkan, nah, terserah saja terlebih dahulu. Gambar misalnya nih ATM. Nah, lalu klik simpan. Nah, maka otomatis fotonya tertampil. Ketika klik ini,
otomatis akan ke root dari lokasi saat ini. Di sini sinyal saya kurang. Nah, ini saya di sini tidak mengaktifkan lokasi atau GPS-nya, jadi rootnya tidak terbentuk. Nah, lanjutkan saja. Nah, ketika kita klik edit misalnya, nah ini sesuai ID tadi, yang ini hanya file di kolom bandara, di baris bandara saja. Nah, ini akan tertampil misalnya ketika kita ubah ininya, misalnya kan salah ini, bandara itu ubah bandara. Oh, ini file kita ganti juga lokasinya, misalkan di ini misalnya, terus fotonya juga diganti, ya ganti One Piece. Kita klik simpan. Nah, tidak bisa, mungkin karena akan dilanjutkan ke acara 8, lupa saya di button simpan ini menyimpan file yang ini akan mungkin akan dilanjutkan di acara besok. Mungkin acara sekarang hanya menampilkan foto yang ditambahkan saja. Jangan diubah, hanya deskripsi saja, fotonya malah hilang. Itu saja demo aplikasi dari saya. Nah, di sini saya mau bertanya saja demo aplikasi dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Oke. Nah, hilang.